Palestina, negara dengan warna bendera yang senada dengan irisan buah semangka ini, terkenal dengan konflik kemanusiaan yang berkepanjangan melawan Zionis Israel. Padahal dahulu, Palestina dikenal karena kerukunan antar umat beragama. Yahudi, Kristen, dan umat Islam pernah hidup berdampingan dan menjunjung tinggi kebebasan beribadah. Hal ini tercermin dengan adanya suatu kompleks keagamaan yang di dalamnya tiga umat beragama beribadah dengan aman dan nyaman. Mari kita sedikit membahas melalui kacamata sejarah tentang suatu tempat yang sangat sakral bagi tiga agama sekaligus. Adalah kompleks Masjid Al-Aqsa. Dalam agama Islam, Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat umat Islam generasi awal hingga 17 bulan setelah hijrah, sampai kemudian dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Sedangkan menurut kepercayaan Yahudi, tempat yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa juga dipercaya menjadi tempat berdirinya Bait Suci pada masa lalu. Berdasarkan sumber Yahudi, Bait Suci pertama dibangun oleh Salomon, putra Daud, pada tahun 957 sebelum Masehi dan dihancurkan bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait Suci kedua dibangun pada tahun 516 sebelum Masehi dan dihancurkan lagi oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Masjidil Aqsa memiliki kaitan erat dengan para nabi dan tokoh Bani Israel yang juga disucikan dan dihormati oleh ketiga agama. Dikutip dari Wikipedia, Kompleks Masjid Al-Aqsa adalah nama sebuah kompleks seluas 1.444.000 meter persegi yang berada di kota lama Yerusalem. Kompleks ini menjadi tempat yang disucikan oleh umat Islam, Yahudi, dan juga Kristen. Tempat ini sering disalahartikan sebagai masjid dengan kubah emas, seperti yang sering muncul di pemberitaan media sosial. Jami Al-Aqsa sendiri adalah masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa sebelah selatan. Sedangkan Masjidil Aqsa sendiri adalah nama dari kompleks tersebut, yang di dalamnya tidak hanya terdiri dari Jami Al-Aqsa itu sendiri, tetapi juga kubah Syakrah atau Dome of Rock dengan kubah berwarna emas. Lalu ada Musala Marwani, Masjid Al-Buraq, dan tembok ratapan, serta banyak lagi situs bersejarah di dalamnya. Mari kita bahas satu persatu situs-situs istimewa ini. Mari kita mulai dengan Masjid Al-Qibli atau Masjid Al-Aqsa. Ini adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengunjungi tempat ini sebelum naik ke langit untuk menerima perintah sholat. Sejarah lengkap masjid ini bisa kalian simak pada tautan di atas. Selanjutnya, Dome of Rock atau kubah batu. Ini adalah sebuah bangunan persegi 8 berkubah emas yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Di dalam kubah batu ini terdapat batu Asy-Syakrah yang menjadi tempat suci bagi umat Yahudi dan umat Islam. Batu ini diyakini umat Muslim sebagai batu pijakan Nabi Muhammad saat akan naik ke langit bertemu Allah. Batu ini juga dianggap suci bagi kaum Yahudi, karena diyakini batu inilah tempat Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Nabi Ishak. Selain itu, batu ini juga dikenal dengan nama Pierce Stone karena memiliki lubang kecil di pojok tenggara untuk memasuki gua yang berada di bawahnya. Gua ini merupakan lokasi Holy of Holies, yaitu tempat suci bagian dalam tabernakel atau tempat hadirat Tuhan muncul. Menurut tradisi Ibrani, area tersebut dibatasi oleh 4 pilar yang menopang tabir penutup. Ini adalah tempat tabut perjanjian diletakkan di atas lantai. Menurut kitab suci Ibrani, ini adalah tabut berisi 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Saking berartinya batu ini bagi umat Islam dan Yahudi, pada tahun 691 didirikan sebuah bangunan segi 8 berkubah yang menaungi batu Asy-Syakrah ini oleh Khalifah Abdul Malik. Bangunan itu yang kemudian dikenal dengan Kubah Syakrah, secara harfiah bermakna kubah batu. Bergeser ke Musala Marwani. Musala Al-Marwani berlokasi di areal bawah tanah Masjidil Al-Aqsa. Ruang salat ini awalnya adalah gudang, lalu menjadi kandang kuda, dan kini
jadi tempat umat Islam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mushola Al-Marwani terletak di bawah tanah pelataran Masjid Al-Aqsa bagian tenggara yang terdiri dari 16 lorong dengan luas lebih dari 4.000 meter persegi. Dinding selatan dan timurnya bersilangan dengan dinding Masjid Al-Aqsa serta dinding kota tua Al-Quds. Bagian ini dikenal sebagai permukiman timur, yakni kawasan yang ditata kekhalifahan Umayyah, agar sisi selatan dan utara Masjid Al-Aqsa sama rata. Saat era Khalifah Abdul Malik bin Marwan, area bawah tanah itu dijadikan sebagai tempat penyimpanan atau gudang karena saking besarnya ruangan. Sekarang, ruang bawah tanah itu dapat menampung hingga 10.000 jamaah. Fungsi ruang bawah tanah itu kemudian berubah ketika Masjid Al-Aqsa berada di bawah kekuasaan tentara salib. Mushola Al-Marwani dijadikan sebagai kandang kuda para pasukan perang. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa dari pasukan salib. Dia pun mengembalikan mushola ini ke fungsi awalnya, yaitu sebagai tempat pemerataan sisi utara dan selatan masjid, serta sebagai tempat penyimpanan dan gudang. Selanjutnya, Masjid Al-Buraq. Mirip dengan Mushola Marwani, Masjid Al-Buraq adalah masjid bawah tanah yang terletak di Al-Haram Al-Syarif atau di kota tua Yerusalem. Bangunan kecil ini berada di sudut barat daya kompleks Al-Aqsa. Masjid ini disebut Masjid Al-Buraq karena di dinding masjid terdapat sebuah cincin. Umat Islam percaya bahwa disinilah Nabi Muhammad SAW mengikat buraq yang membawanya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa selama perjalanan Isra Miraj. Selanjutnya, tembok ratapan adalah tembok bagian barat Masjidil Al-Aqsa yang asalnya dibangun setelah perluasan kuil Bait Suci kedua. Tembok ini dipandang suci karena ini adalah bagian yang tersisa dari tembok kuno yang merupakan bagian dari kuil Bait Suci kedua. Tempat ini menjadi tempat berdoa bagi umat Yahudi. Dan masih banyak lagi situs bersejarah di kompleks Masjid Al-Aqsa ini, seperti Kubah Kenaikan, Kubah Silsilah, Kubah Nabi, Al-Mawazin, Air Mancur Gait Bey, Air Mancur Qasim Pasha, gerbang-gerbang, dan Museum Islam. Sayangnya saat ini kompleks Masjidil Aqsa ini sering terjadi benturan antar kaum muslimin dan militer Zionis Israel. Mari berdoa semoga ketebannya selalu terjaga kerukunan antar umat beragama dan kebebasan dalam menjalankan ibadah di tempat istimewa ini. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Bapak. Dadah!